Pak Rianto itu menurut pendapat sampean tidak pantas untuk menjadi seorang pemimpin publik. Luwih becik aku jodoh pilih. Iku aku serius. Kemudian tulung aja mandek neng kono, warak-warakno karo rakyat. Kalau Rianto itu seorang calon pemimpin yang tidak baik. Aku tulung. Tapi kalau Pak Rianto menurut pandangan sampean baik, ya tolong Anda yang objektif. Ya, pertimbangkan. Paham ya? Ya, paham. Media Mulia TV, Insan Press, Jawa Tengah. Perkenalkan, saya Rianto, anggota DPR RI dari PDI Perjuangan. Alhamdulillah pada awal-awal perjuangan bagaimana saya mengangkat tenaga honor di seluruh Indonesia itu untuk diangkat, dan alhamdulillah fraksi PDI Perjuangan juga sepakat mendorong agar tenaga honorer diangkat. Dan terakhir keputusan Rakernas PDI Perjuangan secara tegas untuk agar tenaga honor diselesaikan secara kemanusiaan, artinya itu diangkat. Kemudian juga saya menyampaikan satu penghargaan yang tulus kepada Mas Jumain dan teman-temannya yang waktu itu gigih untuk bisa saya temukan di fraksi PDI Perjuangan, kemudian saya temukan di Komisi 2, kemudian juga bisa saya fasilitasi di Komisi 10. Saya salut dengan perjuangan kalian semua. Oleh karena itu saya berharap kepada kawan-kawan tenaga honor di seluruh Indonesia, silahkan dibuka jejak digital saya, Rianto Tenaga Honorer. Nanti akan muncul apa-apa yang kami perjuangkan sebagai anggota PDI Perjuangan yang saya memang ditugaskan oleh partai untuk bagaimana agar tenaga honor ini diangkat. Kemudian juga saya sampaikan bahwa Undang-Undang 5 2014 telah selesai diundangkan. Substansinya, honorer di seluruh Indonesia akan diselesaikan pada akhir tahun 2024. Jadi di Desember selesai. Bisa nanti di P3K, bukan ada lagi yang tenaga K2 itu akan diangkat menjadi tenaga PNS, karena K2 itu prinsipnya kan sudah lolos seleksi, hanya kenapa terkatung-katung. Padahal proses seleksi itu sudah proses sesuai dengan aturan hukum. Jadi oleh karena itu kepada tenaga honor jangan pernah mencari-cari siapa yang bisa membantu untuk lolos P3K, lolos PNS. Hari ini tidak bisa ditembus. Saya sampaikan pada kawan-kawan bahwa anak dari Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Nasional itu sudah ikut seleksi P3K itu 4 kali, itu tidak lolos. Jadi untuk kelolosan calon ASN, calon P3K ini benar-benar tidak ditembus, tidak bisa ditembus. Bahkan hari ini kita kalau di Padi itu paham, ada anaknya orang miskin bisa diterima menjadi calon hakim, ada yang diterima di kejaksaan, ada yang diterima di pajak, ada yang di statistik, ada yang diterima di BPN, dan lain-lain banyak. Ini kebanyakan anak-anaknya orang miskin, anak-anaknya orang mampu. Kemudian saya juga bangga dengan anaknya kader kita, Ketua Ranting PDI Perjuangan Desa Payang, Kecamatan Pati, ini diterima di BRI, juga tamatan dari Undip. Juga ada lagi Ketua Ranting dari Purwodadi, itu anaknya dari Teknik Arsitektur Undip, saat ini diterima di PU Padi lewat seleksi-seleksi yang terbuka. Jadi oleh karena itu mari kita dukung pemerintah untuk bagaimana yang pertama agar tenaga honor diselesaikan, kemudian juga anak-anak bangsa yang memang punya berpotensi diberikan satu kesempatan untuk menjadi ASN. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami honorer Padi menyampaikan pendapat kepada Bapak DPR RI, Bapak Rianta, dan Bapak DPRD Padi, Bapak Ali Bardin, untuk honorer di Kabupaten Padi untuk difasilitasi untuk kesejahteraannya. Seluruh honorer Kabupaten Padi mendapatkan kesejahteraan yang layak
sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku nanti. Semua ada undang-undang yang baru, semoga dapat terrealisasi dengan baik. Dan saya terima kasih banyak dengan Bapak Rianta yang telah membantu kami dari Pati sampai ke Jakarta untuk memfasilitasi untuk audiensi ke Komisi 10 dan Komisi 2. Berkat beliaulah saya bisa sampai ke Jakarta. Maka itu saya ucapkan terima kasih dengan atas bantuannya berkaitan dengan Komisi 2 dari fraksi PDI Perjuangan yang sudah memperjuangkan kami tenaga honorer sampai ke Jakarta, bisa berjumpa dengan Komisi 10 dan Komisi 2. Dengan itu saya ucapkan juga untuk PDI Perjuangan dari Bu Mega dan Pak Jokowi, semoga terrealisasi undang-undang yang baru ini, semua honorer terakomodir semuanya. Cukup sekian, terima kasih. Yes. Saya masih simpel aja. Ini teman-teman dari forum PTT ini kan merasa kayak jujur aja ya, merasa anak tirikan dengan aturan P3K yang hanya mengangkat dari guru. Lantas yang menurut guru seperti apa? Itu yang pertama. Bisa tidak nanti ada aturan atau ada undang-undang yang sekiranya itu memperhatikan dari kaum PTT tadi, seperti penjaga, terus administrasi, pustakawan, dan yang lain-lainnya. Karena selama ini P3K itu yang dibuka hanya untuk fungsional. Yang non-fungsional bagaimana nasibnya? Itulah. Jadi saya itu berkeinginan suatu ketika dari Komisi 2 itu punya undang-undang atau regulasi yang juga mempertimbangkan tenaga non-fungsional. Karena memang dibagi melalui peraturan menteri itu ada fungsional dan non-fungsional. Dan yang selama ini diperhatikan setahu saya dan yang saya tidak akan rasakan itu selama ini yang fungsional seperti guru, tenaga medis dan yang lainnya. Yang penjaga ini ada yang sudah ngabdi 20 tahun, ada yang 16 tahun, itu belum ada aurat untuk P3K. Termasuk kemarin yang pustakawan ini bingung nggak? Masuknya ke Asip Paris atau pustakawan itu bingung sampai saya bingung intinya lah apa intinya ada aturan yang nanti membuka peluang untuk kaum non fungsionalis tadi. intinya itu nek karo aku melah apa Oh ini jaluk undang-undang yang membuka, nah ini langsung tak tutup baik membuka. Aku main jaluk tulung aku ora. Ya gitu. Ada gini, tak kok, aku main jaluk tulung aku ora. Ini pertanyaan ini. Enggak sama pun nek jaluk tulung aku enggak. Minta balik jaluk tulung aku enggak. kalimatnya kayak dulu ya. Antara ijo karo ora. Oh ya, yes confession gitu ya. Ijo ora. Jangan ya. Ya wes titik saiki dibuka Rianto tenaga honor buka sing do HP buka. Perjuangan Rianto sama ketua DPRD Bruno Das. Aku ora selamat oleh sama berkaitan kalau bukan gagasan saya. Oleh karena itu monggo dibuka Rianto tenaga honor dulu. Jadi tidak usah sampai jaluk tulung aku, itu sudah saya perjuangkan secara mutlak. Ya. Kemudian beberapa minggu yang lalu Undang-Undang Nomor 5 2014 wis didom. Intinya semua tenaga honor istilahnya, semua istilahnya itu di akhir Desember 2024 harus dituntaskan. Ini komitmen awalnya dari Komisi 2, kemudian bulat dari Komisi 2 dilempar ke DPR membuat pansus, kemudian bersama pemerintah seminggu yang lalu kalau tidak salah hari Selasa itu undang-undang perubahan Undang-Undang Nomor 5 2004 sudah diundangkan, sudah didok. Jadi sampai merasa jaluk tulung aku, tapi sampai bukaan yang guna internet apa yang sudah saya perjuangkan. Masih patut buka sih. Ya juga belajar. Buka sih. Jadi perjuangan saya itu maksimal karena apa? Saya merasa aku membelas, betul tak paksa sama aku. Ngono lho, Bro. Oke, terima kasih Pak atas. Tidak ngono ya. Itu rasa jaluk tulung aku. Ya, karena itu juga sejenis. Ini tugasku. Nah, jadi jejak digital wis ketok. Paham ya? Jadi saya tidak akan mempolitisir iki aku sing berjuang, iki kowe kudu ngene ya ora. Jadi prinsipnya ini sampaikan. Kalau Pak Rianto itu menurut pendapat sampean tidak pantas untuk menjadi seorang pemimpin publik. Luwih becik aku jotok pilih. Itu aku serius. Kemudian tulung aja mandek nang kono, warak-warakno karo rakyat. Kalau Rianto itu seorang calon pemimpin yang tidak baik. Aku tulung.
Tapi kalau Pak Rianto menurut pandangan sampean baik, ya tolong Anda yang objektif. Ya, hati Pertimbangkan. Paham ya? Ya, paham. Wis kono pengomongnya. Ternyata selaku wakil kita di DPR RI, kan gitu kan? Ya. Ya. Banyak pencerahan di situ. Ya. Nasib-nasib jenengan sedikit banyak sudah dibikin dari Pak Rianto tahun-tahun kemarin. Ya, kan gitu kan? Sudah diperjuangkan. Buktinya Jangan khawatir. Di 2024 semoga perjuangannya bisa sukses. Gitu kan, ya? Jangan lupa ini Pak Rianto di DPR RI, ya. Ya. Sing penting aku titik. Titik aku serius. Jadi di 2024 itu ada pilpres. Itu tidak hanya sekedar milih presiden, tapi ada satu kepentingan besar untuk menyelamatkan NKRI dari gerobokan asing. Saya tidak ingin Indonesia ini hancur. Sing jenengane Amerika itu jahatnya bukan main. Lanjut tulung dengan hormat lagi sana. Siapa calon presiden yang di belakangnya itu Amerika? Tolong itu diwarak-warak aja dipilih. Karena ini ketika itu nanti dipilih benar. Dan mereka duitnya akeh. Paham ya? Kira-kira sopo menurut sampean dari tiga itu sing kira-kira seorang Soekarno sopo? Sopo? Kalau Soekarnoisme itu ya tetap nanti Kan ada Pak Ganjar, ada Pak Prabowo, ada Pak Anies. Siapa yang paling Soekarnois ketika itu? aja. Siapa sih Ganjar mau? Atau saya bu, Siapa yang mau? Nah, gitu. Malah aku takut iko kok. Nah, artinya saya ingin teman-teman ini juga memahami tentang situasi global, di mana mohon izin Pak Ganjar seorang ideolog, Pak Ganjar seorang nasionalisme sejati. Ketika Pak Ganjar nanti diberikan satu kewenangan politik, saya yakin Pak Ganjar bisa melaksanakan bagaimana Indonesia di tahun 2045 bisa menjadi mercusuar dunia. Amin. Cukup merdeka. 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 Kita ketemu Pak Ali. Oke, Media Mulia TV, Insan Press, Jawa Tengah.